saya merasa senang, keren dan bangga. Kapan lagi pameran di Jakarta Biennale? Kebetulan karya kami adalah Drowning in Thought. Ya, secara garis besar konsep ini seputar masalah mental health. Jadi ini menceritakan, sebenarnya ini sifatnya lebih personal ya. Ini menceritakan seorang ibu dan anak di mana sang ibu mengalami struggling akan mental illness selama 3/4 hidupnya dan tidak menyadari selama itu sampai akhirnya anaknya di usia remaja, di mana ada siklus anak juga mengalami hal yang sama. Jadi bagaimana caranya supaya siklus itu bisa terhenti pada anak. Jadi kami mencari bantuan ahli dan campur tangan medis untuk hal itu. Orang tua dari Nasnin masuk di radio di kelas 2 SMA batch 11. Judulnya Journey to Inner Space atau perjalanan ke ruang batin yang tenang. Jadi itu bentuknya sebuah instalasi bak pasir yang saya gambar bentuk spiral, dan itu menggambarkan bagaimana kita menghadapi kejadian hidup sehari-hari yang berulang, tapi pada akhirnya tanpa kita sadari itu membuat kita menjadi lebih dewasa dan justru menemukan sisi batin kita yang terdalam gitu, yang sebenarnya selalu damai, selalu bahagia, dan ya sumber inspirasi juga gitu. Oke, jadi kalau dari saya dengan proyek ini kita mengalami proses ya yang dilakukan sama anak-anak di radio. Jadi kita lebih paham milestone-nya gitu ya. Kadang-kadang kalau dulu kita ngeliat anak di kamar lagi diem, kita bingung kenapa gitu. Ternyata sekarang tahu, ternyata lagi nyari ide atau sedang mencari cara, metode buat penyelesaian proyeknya kira-kira. Jadi lebih memahami dan lebih empati aja sih sama proses yang mereka jalani di sekolah. Kami orang tua dari VIA batch 4 ya. Untuk parent project ini kami membuat seni rajut. Seni rajut ini setelah kami pikir-pikir cari-cari apa project yang akan kita buat, akhirnya kita memutuskan untuk seni project ini karena ini merupakan hobi dari istri saya yang sudah mulai ditinggalkan. Selain itu juga kan dalam seni rajut itu ada beberapa aspek yang mau kita sampaikan gitu. Untuk yang generasi muda yang tadinya mungkin punya kesibukan yang lain, jadi bisa lebih kreatif gitu di seni rajut gitu. Seni rajut kan bukan hal yang sulit sebenarnya. Jadi bisa asal kitanya sabar bisa mencoba gitu.